Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyebab hidup barokah dan termasuk sumber barokah adalah Kanjeng Rasul Muhammad SAW yang selama hidupnya hingga hayat tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Oleh karena itu para hadirin, hidup Kanjeng Rasul Muhammad SAW berkah. Mudah-mudahan kita semuanya para hadirin sebagai umatnya mampu untuk beristiqomah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertempatan minggu ketiga sesuai jadwal beliau Al-Ustaz Dolfi Ibrahim kajian tafsir. Para hadirin, beliau berhalangan hadir karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Baik para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada satu riwayat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih, kita melanjutkan keutamaan masjid minggu lalu. Istri Rasul bertanya kepada baginda Rasul Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, yang katanya di hari kiamat itu dahsyat mengerikan, begitu panas dan menyedihkan." "Ya betul, wahai istriku. Dan apakah di hari tersebut seorang ayah ingat dengan anak-anaknya, dan seorang istri ingat dengan suaminya, dan anak ingat dengan kedua orang tuanya?" "Iya betul, di hari kiamat. Tapi ada 3 tempat para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari tiga tempat itu tidak mengenal dengan siapapun kecuali mengenal dengan dirinya sendiri." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana tempat yang pertama? Yaumul Mizan, yaitu satu tempat yang ketika amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat inilah kita sibuk dengan memikirkan dirinya sendiri, bagaimana hasil timbangan yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, indal hisab. Yang kedua, ketika kita amal kita semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhitungkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita hidup di dunia ini, mengantri dari umat Nabi Muhammad, hamba Allah dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, mengantri dengan hitungan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini kita tidak mengenal dengan siapapun kecuali memikirkan dengan dirinya sendiri. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga indas sirat, ketika kita di jembatan Shiratal Mustaqim. Di jembatan Shiratal Mustaqim para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti jembatan di dunia ini ada tendenya. Di akhirat itu jembatan Shiratal Mustaqim bisa melebar, bisa menyempit, dan bawahnya mengepul api neraka jahanam. Orang yang tidak selamat jatuh bakal di neraka jahanam. Orang yang selamat sampai ke pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam Ibnul Jauzi meriwayatkan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan di akhirat nanti para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-masajidu sufunun, mendapatkan berita gembira kita bagi orang-orang yang selalu rajin datang ke rumahnya Allah, datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Apa kabar gembiranya? Diriwayatkan oleh Imam Al-Jauzi, al-masajidu sufunun, masjid-masjid itu akan menjadi perahu-perahu kita yang akan menolong kepada kita semuanya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang rajin selalu untuk bersilaturahmi, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Masjid ini pintunya banyak para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, bahwa masjid disampaikan di awal tempatnya para malaikat. Masjid adalah tempatnya turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang punya problem datang ke masjid jadi nikmat dan tenang hati kita. Dan masjid adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Di pintu-pintu ini para hadirin melihat Allah Subhanahu wa taala ada malaikat-malaikat yang akan mencatat bagi orang-orang yang selalu rajin, orang yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, yang rajin silaturahmi mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ditinggal sirat, di waktu kita akan menyeberang di jembatan Siratal Mustaqim, maka diriwayatkan masjid-masjid kita di dunia ini akan disebut oleh para malaikat yang mencatat. Orang yang melangkahkan kakinya dicatat oleh malaikat. Maka ketika di jembatan Siratal Mustaqim, hingga sirat, maka masjid-masjid ini akan menjadi perahu-perahu. Maka disebutkan, wahai fulan, inilah masjid Nurul Islam, inilah akan menjadi perahu-perahu sesuai dengan namanya masjid-masjid di dunia. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat kerja kita ada Masjid Nurul Islam, di tempat kita ada Masjid Nurul Iman. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu melangkahkan dan kita melaksanakan suatu berjamaah sungguh nikmatnya. Maka ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu berkesempatan kesibukan kita di waktu sholat kita datang ke situ untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan mudah-mudahan ini beristiqomah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Wahai fulan, naik, ini adalah perahu masjid yang waktu di dunia engkau rajin selalu datang, maka menjadi perahu-perahu. Di perumahan Masjid At-Taqwa, Masjidul Islam, itu akan menjadi dan akan kita naikin sampai ke pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka masjid ini sangat mempunyai peran penting bagi kehidupan kita, bahkan akan menyelamatkan kita kelak di hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga kita istiqomah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam kehidupan kita para hadirin dan bukan Allah Subhanahu wa taala, kita mempunyai musuh berbuyutan para hadirin. Apa itu musuh berbuyutan kita? Yang akan selalu membisikkan, yang selalu membisikkan kita kanan kiri, yaitu syaitan akan mencelakakan diri kita agar kita terjerumus dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang istiqomah inilah yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan dihapus dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam salah satu kitab Khutabul Iblis. Ini diterangkan dalam Syekh Saleh Basalamah, pengasuh pondok pesantren Jatibarang Brebes. Di dalam kitab Khutabul Iblis diceritakan, dan cerita ini ada 100.000 berabad-abad bagi orang yang istiqomah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan dalam kitab tersebut ada seseorang yang selalu istiqomah melaksanakan sholat berjamaah di mana Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut aneh para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aneh. Setiap sholat subuh sebelum 1 jam sudah ada di masjid, dan itu istiqomah. 1 jam sebelum adzan sudah datang di dalam masjid membaca Al-Quran, istighfar, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. 1 jam sebelum adzan sudah datang di masjid, dan itu istiqomah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Suatu saat setan akan menggoda kita. Orang yang istiqomah itu digoda oleh setan. Istiqomah subuh sebelum adzan sudah datang, dan istiqomah berzikir, baca Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah hujan lebat para hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala. Hujan lebat.
Kalau kita hujan saja nggak datanglah ke masjid, mending sholat di rumah. Itu kalau kita. Orang tersebut dikisahkan istiqomah para hadirin dan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Hujan lebat begitu. Zaman sekarang ada lampu para hadirin. Zaman sekarang listrik di mana-mana para hadirin. Bahkan di pojok-pojok kampung-kampung sudah ada listrik. Zaman dahulu tidak ada listrik. Karena dengan istiqomah para hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, salah satu orang ini suatu ketika hujan lebat mau berangkat terjatuh para hadirin. Terjatuh sambil bajunya kotor, badannya kotor, pulang lagi. Ternyata datang berangkat lagi untuk sholat berjamaah 1 jam sebelum adzan menuju ke masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, hari keduanya para hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala terjatuh lagi. Badannya kotor, bajunya kotor, pulang lagi ganti baju terbaiknya, datang lagi ke masjid untuk datang melaksanakan sholat berjamaah. Para hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala hari yang ketiga, setelah mau keluar dari rumah, ada seseorang. Orang tersebut membawa obor para hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhan, saya akan mengantar Tuhan ke masjid. Dijawab, baik kalau seperti itu, saya senang kalau mau diantar ke masjid. Diantarlah oleh orang tersebut perjalanan dari rumah menuju masjid. Setelah sampai masjid, para hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan, sudah saya antar sampai ke masjid, silakanlah untuk melaksanakan sholat, silakanlah masuk ke dalam masjid. Akhirnya si Tuhan, ayo sama-sama kita untuk melaksanakan sholat berjamaah masuk masjid. Dijawab, wahai Tuhan, kalau saya ini tidak sholat, saya ini tidak mungkin masuk ke masjid, saya ini tidak mungkin melaksanakan sholat. Dan kenapa tidak untuk masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat? Iya, karena saya syaitan. Para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang yang nganter itu adalah syaitan. Makanya tidak masuk ke masjid dan tidak mungkin saya melaksanakan sholat seperti Tuhan. Ternyata para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan, yang kemarin hari pertama Tuhan itu terjatuh, itu bukan jatuh, tapi saya sandung. Saya kira Tuhan itu tidak kembali dan tidak akan datang lagi ke masjid. Ternyata Tuhan itu pulang dan ganti baju datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Saya melihat dosanya engkau itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wahai Tuhan, hari yang kedua itu Anda terjatuh, itu bukan terjatuh, itu saya sandung. Saya berusaha agar Tuhan itu tidak kembali lagi ke masjid. Ternyata wahai Tuhan, engkau jatuh dan pulang ke rumah, datang lagi untuk datang ke masjid. Saya lihat wahai Tuhan, engkau diampuni saudaranya yang sedang tidur, keluarganya yang sedang tidur diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya tidak sandung yang ketiga kalinya? Wahai Tuhan, saya tidak akan sandung yang ketiganya. Kalau saya sandung yang ketiganya, engkau dalam satu kampung itu akan diampuni. Dosa-dosa satu kampung itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu karena keistiqomahan kita akan menjadikan sebab diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita sendiri, keluarga kita, sampai-sampai sekampung diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas satu orang yang istiqomah melaksanakan sholat berjamaah 1 jam sebelum adzan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis qudsi Allah itu akan menurunkan cobaan bala, tapi Allah angkat lagi bala tersebut. Sebab apa? Allah melihat ada seorang yang istiqomah, orang yang menunggu adzan dan beriktikaf, beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
balayan saya akan turunkan. Para hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya beristiqomah dan kita selalu untuk istiqomah selalu melaksanakan sholat berjamaah. Kita selalu rindu dengan masjid dimana Allah Subhanahu wa taala, karena masjid ini mempunyai peran yang sangat penting untuk kehidupan kita, akan menyelamatkan kehidupan kita kelak di akhirat nanti. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.